Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan selanjutnya membahas distribusi peluang binomial. Ya, distribusi binomial. Binomial itu berarti merupakan variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, hasil percobaan binomial itu seperti apa? Yang pertama, dilakukan berulang-ulang. Percobaannya bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kemudian setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses atau kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Oke, langsung ke fungsi distribusi binomial. Nah, misalkan P itu adalah menyatakan kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Berarti P tambah Q sama dengan 1. Jadi mempunyai peluang yang sama, sukses dan gagalnya. Ya, ini adalah rumusnya. Fungsi distribusi binomial sama dengan Bx n P, di mana X-nya adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N. N-nya adalah banyak percobaan yang dilakukan, P-nya adalah peluang. Nah, bisa dicari menggunakan C, ini koefisien binomial, Cnx dikali P pangkat X, peluang kejadian yang diharapkan dikali Q pangkat N dikurang X. Langsung ke contoh soal. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regita mencetak tepat 2 gol. Peluang sukses mencetak gol, maka P sama dengan 4/5. Maka kalau P tambah Q sama dengan 1 kan ya. P tambah Q sama dengan 1, maka nilai P sama dengan 1 min nilai Q sama dengan, karena kan ini suksesnya P ya, suksesnya P, berarti kita cari yang Q. Nilai Q sama dengan 1 min 4/5. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ya, selanjutnya, nah, misalkan M tendangan masuk dan Q tendangan gagal, tepat mencetak 2 gol. Kan tadi di sini peluang sukses mencetak tepat 2 gol. Tentukan peluang kita mencetak tepat 2 gol. Nah, berarti tepat 2 gol. Kalau misalkan M-nya masuk, Q-nya gagal, ini kan 2 gol, 2 gol, 2 gol. Jadi ada 3 kombinasi yang berbeda. Ya. Peluang hasil tendangan MMG itu masuk gagal, maka kalau masuk itu 4/5 kali 4/5, gagalnya 1/5. Jadi tinggal dikalikan, dapatlah segini. Kemudian masuk, gagal masuk, dapat segini. Karena hanya posisinya yang berbeda, kemudian peluangnya sama. Ya ini kan 2 ya, dari 3. Nah, berarti hasil juga sama. Tinggal ditambahkan ketiga ini. Dengan demikian peluang Regita mencetak tepat 2 gol yaitu kurang yaitu. Oke, 16/125 tambah 16/125 tambah 16/125 ditambahkan jadi 48/125. Hasilnya adalah 0,384. Ini untuk cara yang kemarin. Ini untuk cara yang kemarin. Bagaimana dengan cara binomial, cara rumus distribusi binomial? Ini cara distribusi binomial. Ya, N-nya 3, X-nya 2, P-nya 4/5, Q-nya 1/5. Ditanya peluang mencetak 2 gol. Karena C sama 3,2, maka 3 faktorial dikurang 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini ingat lagi,
3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 dikurang 2, 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 faktorial kali 2 kali 2 faktorial, 5 2 faktorial adalah 2 kali 1. Didapatkan 3 kali 2, 3 kali 1, 6, 1 kali 2, 2. Adalah 3. Nah, rumusnya tadi kan fungsi distribusi binomial itu adalah fx gitu ya. Fx di sininya itu x n ini p, atau c nx ini p pangkat x kemudian dikali dengan q pangkat n kurang x. Oke. Nah, ini udah dapat koefisien binomial, jadi dapatlah 3, masukkan 16/25 dikali ini kan 4 dikuadratkan ya, dikuadratkan saja. Ini pangkat 1 itu adalah bilangan dia sendiri, jadi dapatkan tinggal dikalikan, hasilnya sama saja 0,384, sama kayak yang tadi ya, 0,384. Kalau yang tadi itu 1 dan dicari peluang kombinasinya seperti apa, dan ini untuk cara distribusi binomial pakai rumus faktorial koefisien binomial, masukkan ke sini seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi distribusi binomial kumulatif. Karena kumulatif pasti penyumlahan. Peluang paling banyak X kejadian diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan seperti ini. Ft X-nya tadi kan ya, kalau tadi fungsi distribusi binomial biasa. Ini P X kurang dari sama dengan 1. Misalkan ini yang diharapkan, ini X tidak lebih kecil sama dengan 1 gitu ya, tidak lebih besar daripada 1, jadi lebih kecil sama dengan 1 misalnya. Berarti kalau misalkan lebih besar daripada 1 tinggal diganti saja ininya X nya, atau lebih besar daripada 1 atau lebih kecil sama dengan 2, itu tinggal diganti saja. Ini rumusnya hampir sama, cnx px kali q pangkat n min x. Ini sama koefisien binomial, maka faktorial nanti, terus banyaknya kejadian yang diharapkan, banyaknya percobaan yang dilakukan, peluang kejadian yang diharapkan, peluang kejadian yang tidak diharapkan. Oke, contoh soal. Rudy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol. Paling banyak 1 gol. Berarti di sini itu dia peluangnya itu kayak tadi ya, kurang dari sama dengan 1. Tanpa rumus distribusi binomial, berarti rumus yang kayak kemarin biasa dengan rumus distribusi binomial. Ya, lanjut. Nah, tanpa rumus distribusi binomial, peluang golnya 1 gitu, Mas. Berarti masuknya 1, M-nya 1. Nah, didapatkan ada 4, dimana ini adalah nilainya harus M-nya lebih kecil sama dengan 1. Jadi tidak boleh ada M-nya 2 ataupun 3. Jadi M-nya 1 dan tidak ada M sama sekali, harus lebih kecil daripada 1. Jadi MGG, GMG, GGM, GGG. Peluang hasil tendangan MGG, maka peluangnya masuk itu 4/5. Berarti gagalnya 1/5. Karena P plus Q sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau P plus Q sama dengan 1, berarti kalau P nya 4/5, peluang yang
berhasil yang sukses. Berarti tinggal ini pindah ke sini gitu ya, di 1 min 4/5 itu P nya Q nya, berarti Q nya adalah 1/5 ya. Q nya 1/5 di situ, jadi kejadian yang gagal itu 1/5 nilainya, kejadian sukses atau berhasil yang masuk itu 4/5. Peluang hasil tendangan GMG, maka peluangnya GMG gagal 1/5 masuk 4/5, tinggal dikalikan, yang tinggal dikalikan juga. Nah yang gagal juga tinggal dikalikan. Oke, kemudian setelah didapatkan, maka dengan demikian peluang Regi mencetak paling banyak 1 gol yaitu 4/5 tambah 4/125, tinggal dijumlahkan saja semuanya, jadi 13/125 sama dengan 0,104. Nah ini didapatkan untuk rumus tanpa rumus distribusi binomial, dapatlah 0,104. Nah bagaimana dengan menggunakan rumus distribusi binomial? Nah, menggunakan rumus distribusi binomial di mana Fn nya adalah 3 ya. Ada 3 kejadian. X nya itu tidak boleh lebih besar sama dengan 1. Berarti 0 dan 1. Karena dia tidak boleh lebih besar sama dengan 1. 1 dan 0. P nya 4/5, Q nya 1/5. Ditanya peluang mencetak paling banyak 1 gol. Peluang mencetak 1 gol, jadi kita cari-cari dulu nih, peluang mencetak 1 golnya berapa, peluang mencetak 0 golnya berapa, kayak gitu. Misalkan di sini X nya itu 2, misalkan lebih kecil daripada 2 gitu kan ya, berarti 2, 1, 0. Nah kamu cari dulu satunya 2 nya berapa, 2 nya berapa, pakai rumus distribusi binomial, terus 1-nya berapa, 0-nya berapa. Oke, kemudian di sini ada koefisien binomial 3,1, peluangnya ada 3, kejadian berhasil 1 gitu ya. Berarti 3 faktorial dikurang 3 min 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 dapatlah 6, 2 kali 1 kali 1 dapatlah 2. Yang dapatlah ini 3 ya. Tinggal dimasukkan. Ini kejadiannya X, terus N nya banyaknya kejadian, terus 4/5 kejadian yang sukses. Ya, ini tinggal didapatkan koefisien binomialnya 3, 4/5, 1, 4/5 dikali yang ini pangkat 2, berarti tinggal dipangkatkan 2. Dikuadratkan, nanti dikalikan dapatlah 12/125. Peluang mencetak 0 gol. Ini tinggal difaktorialkan saja, cari koefisien binomialnya. Berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurang 0, 3 faktorial dikali 0 faktorial. Dimana 0 faktorial itu adalah 1, sama kayak 1 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial, yaitu nilainya 1. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, didapatkan 4/5 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 nilainya 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Oke, yang ini tinggal dikuadratkan, tinggal dikali 3 ya, pangkat 3. Jadi didapatkan 1/125. Nanti ini dan ini tuh tinggal dijumlahkan, ditambahkan. Oke, selanjutnya tinggal ditambahkan. Nah, hasilnya sama aja. Jadi 12/125 tambah 1/125 dapatlah 13/125 atau 0,104. Oke. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup WA. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.